Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau belum punya buku Holy Spirit, My Best Friend, ya, bulan ini adalah bulan di mana kita akan membahas Roh Kudus dan kegerakannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian bisa beli bukunya di Pustaka Jawali atau online shop yang ada, di marketplace yang ada. Nah, buku ini juga spesial karena kita sudah menyiapkannya buat Bapak Ibu sekalian dalam versi e-book, electronic book. Jadi kalau Anda punya Google Play Store atau Apple Store, Anda bisa download Playbook dan Anda bisa dapatkan buku ini. Atau Anda bisa scan barcode yang ada di depan untuk bisa langsung membelinya. Hari ini karena versi e-booknya ini baru di launching, tadi saya cek gitu ya, ternyata ada diskon Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sama seperti saya suka diskon ya, jadi ini kesempatan untuk kita bisa beli e-book secara diskon. Amin. Hari ini saya ingin membahas tentang Roh Kudus. Judulnya saya beri judul Holy Spirit and Me ya. Khususnya untuk sesi kedua ini, tadi sesi ibadah sebelumnya, ada sesi pertama yang saya layani, saya fokuskan kepada karakter Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus. Lalu sesi yang kedua, Holy Spirit and Me, saya akan membahas sedikit tentang karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja, khususnya di dalam kehidupan saya, ada pattern, ada pola, ada langkah yang Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi nanti akan banyak kesaksian, dan juga ada foto-fotonya. Dan ini bukan cerita tentang saya, tapi cerita saya bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja itu dengan pola yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya ini juga kita alami oleh semua jemaat Tuhan. Dan saya nggak tahu nanti Anda ada di station yang mana, pengalaman Roh Kudus di level yang mana yang Anda sedang gumuli hari ini. Tapi kalau kita mau bersama-sama belajar hari ini, saya percaya dan meresponi firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan bawa kita satu level lebih tinggi lagi, satu level lebih tinggi lagi, dan satu level lebih tinggi lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Oke. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau belum, Anda bisa lihat di depan. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya. Yohanes pasal 14 ayat 12 bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan ya. Sebuah pernyataan katanya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Lambaikan tangan Anda. Ya, jadi kalau di sini kita percaya sama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Pekerjaan apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengajar, ya, dia berdoa, dia menyembuhkan orang sakit, dia melakukan banyak mujizat. Berapa di sini yang sudah melakukan yang seperti Tuhan Yesus lakukan? Angkat tangan, gitu ya. Nah, banyak dari kita ya kepengennya sih ya kalau kita udah percaya sama Tuhan, ya kita juga pasti akan melakukan juga
kehendaknya atau apapun yang Yesus lakukan. Nah, kalau di ayat ini dikatakan bukan hanya melakukan apa yang Yesus lakukan. Walaupun melakukan apa yang Yesus lakukan, kita kayaknya masih di level bawah. Yesus di sini misalnya gitu ya. Kita tuh waduh, kayaknya melakukan apa yang Yesus lakukan aja masih sulit. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan hanya melakukan apa yang Yesus lakukan, tapi melakukan lebih besar lagi. Pekerjaan yang lebih besar yang daripada Yesus bisa lakukan atau pernah lakukan. Amin. Amin. Jadi kita ngelihat gitu ya. Saya ngelihat hidup saya ketika saya bandingkan hidup saya dengan firman Tuhan ini, di-compare gitu ya, dibandingkan, kayaknya jauh banget gitu ya. Nah, suatu hari saya mendapatkan satu mimpi atau mungkin satu pemikiran, nggak mimpi sih, saya nggak tidur, waktu itu saya sedang merenung, jadi dapat perenungan gitu ya. Jadi waktu saya sedang merenungkan firman Tuhan ini, saya berdoa, saya dalam bahasa roh saya berdoa, doa saya waktu itu, saya ada di dalam, konteksnya dulu ya, saya ada di dalam pergumulan, saya sedang nanya, Tuhan hidup saya nih, buat apa sebenarnya? Saya lagi dalam masa kebingungan saat itu. Lalu Tuhan tunjukkan satu buah ruangan. Ya, ruangannya ini tertata rapi. Ruangannya ini saya banget gitu ya. Ada sofanya, letaknya di mana, warnanya favorit saya, ada mejanya, dan di situ saya sedang duduk. Saya sedang duduk, sedang nyaman. Saya menikmati ruangan itu. Ada laptopnya. Saya suka elektronik, jadi ada TV yang bagus itu ya. Dan itu ruangan favorit saya. Saya suka tinggal di sana. Lalu di ruangan itu ada pintu. Di pintu itu menuju satu ruangan lagi. Ruangan yang lebih besar. Saya lirik ruangannya lebih besar, lebih bagus, lebih dahsyat, lebih indah, lebih keren lah pokoknya gitu ya. Dan ketika saya lihat ruangan itu, Roh Kudus atau Roh Tuhan waktu itu tanya, kamu mau nggak masuk ke ruangan yang besar tadi itu? Yang bagus banget, yang indah banget, yang luar biasa banget. Otomatis sebenarnya harusnya jawaban saya mau. Tapi untuk masuk ke ruangan itu, kamu harus meninggalkan ruangan kamu yang ini. Sedangkan ruangan yang sedang saya tinggalin, yang saya ada, saya tuh nyaman di dalamnya. Saya menikmati hal-hal yang ada di ruangan itu. Saya kepengen sih di sana, tapi nggak usah lah gitu ya. Tuhan bilang, ayo kemari, ayo masuk ke ruangan yang lebih besar ini, ruangan yang lebih luar biasa ini. Tuhan, aku cukup puas dengan apa yang aku punya. Aku cukup puas dengan apa yang aku alami hari itu. Jadi untuk masuk ke ruangan yang lebih indah, lebih besar, lebih luas, saya hesitant, saya ragu-ragu. Nah, banyak dari kita itu seperti demikian. Tuhan ingin bawa kita ke sebuah ruangan yang jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ketika kita pulang ke tempat ini, dari tempat ini ya, biasanya pas ibadah katakan amin, amin, amin. Tapi di dalam perjalanan untuk kita masuk ke ruangan yang lebih indah, di dalam perjalanan kita mengejar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita ini sering mandek-mandek. Kita sering stop sendiri dan kita menyetop diri kita. Hari ini saya ingin bercerita bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap station kehidupan saya. Dan setiap station itu membawa saya satu langkah lebih dekat ke ruangan yang lebih bagus itu. Ke ruangan yang lebih besar. Pekerjaan Allah yang lebih indah dan lebih luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya percaya apa yang saya alami, kita semua juga bisa mengalaminya. Amin. Ada karya Roh Kudus yang pertama yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Saya kasih gambar dulu, saya kasih foto dulu. Kasih slide yang pertama. Mana slide-nya? Nah, ini saya.
Jangan lama-lama. Ya udah, boleh. Ini saya. Ini saya ketika saya umur, nggak apa-apa kok dipasang nggak apa-apa gitu ya. Ini saya ketika saya berumur 18 tahun. Rambut saya panjang, rambut saya ya segitulah gitu ya. Sebenarnya lebih panjang lagi, ini cuma ada foto yang ini. Saya pakai anting dan hari itu waktu saya ini lagi sekolah. Ini fotonya keren loh Bapak Ibu sekalian. Ini di Santa Monica Beach. Wah keren ya. Saya sekolah di sana. Dan hari itu, boleh matiin ya. Saya mulai krisis identitas gitu ya. Hari itu saya jauh dari Tuhan. Saya tidak mau ke gereja. Bagi saya, ngapain ke gereja? Saya ini orang baik kok, saya nggak nipu orang, nakal sih iya, bandel sih iya. Saya nggak butuh Tuhan. Hari itu di pantai itu, saya ada di pantai itu kenapa? Saya masih ingat yang ngambil foto ini adalah teman saya yang ngajak saya ke gereja. Ke gereja saya tidak mau, tapi ke pantai boleh. Kita main-main, kita having fun. Jadi ada satu momen di dalam kehidupan saya, Tuhan ingin bawa saya kepada pengenalan akan Tuhan. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Itu yang saya maksud. Tuhan ingin membuka pintu di ruangan yang saya ada hari ini, supaya saya bisa masuk ke ruangan yang lebih besar, lebih bagus, lebih indah. Tapi kedegilan hati saya, kekerasan hati saya, membuat saya berkata, no, ruangan saya ini lebih enak. Ruangan saya ini, mata saya tuh gak bisa ngelihat bahwa ruangan yang bagus itu, yang indah gak bisa lihat. Saya hanya bisa ngelihat, I enjoy my life. Saya punya teman banyak, saya bisa having fun, saya bisa waktu itu mau sekolah main-main juga gak ada yang pedulin saya. Saya mau nyontek, terserah saya. Saya udah mikirnya gini, kalau jadi orang Kristen, kan karakter harus berubah. Tiba-tiba saya jadi orang baik. Jadi orang Kristen menurut pikiran saya gak cool, gak keren lah. Banyak sekali tuntutan. Tapi ternyata ada orang-orang yang mendoakan saya. Dan saya mengalami karya Roh Kudus yang pertama. Yang membawa saya keluar dari ruangan yang saya comfortable itu. Karya Roh Kudus yang pertama di Yohanes pasal 16 ayat 8 bunyinya begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ianya siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa. Karya Roh Kudus yang pertama di dalam kehidupan saya adalah menyadarkan diri kita atau diri saya akan dosa. Hari ini kalau saya cerita, kok dulu saya pikir-pikir ya, kalau saya pikir-pikir dulu, kok bodoh amat ya, kok saya tuh gak mau ya terima Tuhan. Padahal kalau terima Tuhan itu, yang kalau saya alami hari ini gitu ya, nyesel kenapa gak dari dulu saya terima Tuhan. Tapi ada juga loh yang hari ini pengen, Roh Kudus sudah ingatkan, ayo ini saatnya kamu bertobat, ini saatnya kamu terima Tuhan, ini saatnya kamu kembali ke rumah Tuhan dan melayani, ini saatnya kamu terima jamahan Tuhan sekali lagi. Tapi ada orang yang berkata, enggak, aku enggak, di sini aja. Tapi kalau hari ini Anda duduk di tempat ini, bukanlah suatu kebetulan, amin. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, saya nggak tahu, walaupun hatinya degil, hatinya nggak percaya sama Tuhan, hatinya nggak mau bertobat, tapi datang ke gereja juga, tapi nonton YouTube juga, itu namanya Roh Kudus yang bekerja. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus memakai apapun juga supaya kita ketemu jalan, terkoneksi dengan kasih Allah yang dahsyat, kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Memerlukan 6 bulan
buat saya akhirnya mengambil keputusan ke gereja. Saya pikir dulu saya ke gereja itu karena keinginan saya sendiri. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya lihat lagi urutan skenario pertobatan saya, ini bukan rancangan manusia. Kok bisa dari saya yang keras hatinya, tiba-tiba lembut. Dari yang gak butuh apa-apa, tiba-tiba punya kebutuhan. Hati yang tadi rasanya udah penuh, udah puas-puasin deh. Karena waktu saya sekolah di sana, fasilitas ada, teman ada, semuanya ada. Tapi hari itu bisa kosong, song. Itu Roh Kudus yang bekerja. Dan hari ini, Roh Kudus yang lembut sedang noel hati Anda. Bro, dengerin bro, itu firman buat lo. Sis, dengerin sis, itu firman buat lo. Saya belajar dari Busam tuh, kalau sis-sisan gitu ya. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyadarkan diri kita akan dosa. Amin. Hari ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu keberadaan Anda, keadaan rohani Anda. Tapi saya tahu Roh Kudus akan bekerja. Dia tidak akan melepaskan Anda. Kemanapun engkau pergi, Roh Tuhan akan ada di sana. Daripada Anda buang-buang waktu, bukan buang waktu Tuhan, buang-buang waktu Anda dan hidup Anda, hari ini adalah momen yang terbaik. Momen yang terbaik untuk berkata, Roh Kudus datang. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Ampuni segala dosaku. Aku salah. Ini buat orang yang belum kenal Tuhan. Tapi buat juga orang-orang yang hari ini jauh dari Tuhan. Mungkin ada satu dan lain hal, Anda dikecewakan. Mungkin dikecewakan oleh orang, mungkin juga dikecewakan oleh keadaan. Saya tidak tahu. Tapi apapun juga posisi Anda, dengarkan suara Roh Kudus yang lembut hari ini. Ingin membawa Anda dari ruangan yang hari ini. Kalau ruangan saya waktu itu menurut saya comfortable. Rapi lah. Hidup saya bukan anak yang nakal banget gitu ya. Tapi ada yang di sini hidupnya berantakan. Kamarnya itu berantakan. Tapi ya senang aja. Saya pernah nonton TV show Hoarders. Discovery Channel atau apa, Hoarders. Itu orang yang punya kelainan jiwa gitu ya. Hobinya ngumpulin barang-barang sampai rumahnya tuh gak bisa masuk. Pernah gak nonton TV show itu ya? Saya ngelihat rumahnya gimana tuh masuknya. Tapi dia hidup aja tuh. Dia betah hidup dengan barang-barang loak, barang-barang bekas, barang-barang sampah yang gak kepake. Tapi dia hidup aja tuh. Jangan jadi hoarders. Jangan jadi orang yang hari ini Anda tahu sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan. Tuhan ingin bawa, Roh Kudus ingin bekerja. Roh Kudus udah. Buka hatimu. Dan terima Tuhan. Terima kasih-Nya. Kalau Anda dikecewakan oleh orang Kristen lainnya mungkin. Tapi kan Tuhan gak pernah mengecewakan Anda. Jadi jangan tolak Dia. Jangan tolak Roh Kudus yang ingin melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan Anda. Amin. Station pertama. Tuhan ingin menginsyafkan Anda dari segala dosa. Menyadarkan diri kita akan dosa. Supaya kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. Yang kedua. Yohanes pasal 3. Ayat 5. Berkata begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Setelah saya sadar bahwa saya ini orang berdosa ternyata. Saya ini hidupnya gak baik-baik saja. Mungkin kelihatannya baik, tapi kalau mati masuk neraka. Roh Kudus menyatakan itu. Saya gak dengerin tuh teman saya ngomong berkali-kali nginjilin saya cuekin terus gitu loh ya. Tapi Roh Kudus, walaupun teman saya gak ada, itu tetap ngetok. Dan ketika saya membuka pintu, hati saya dibuka, akhirnya suatu malam, ya 6 bulan setelah pertama kali saya diajak ke gereja, setelah itu gak pernah ke gereja lagi, gak mau lagi gitu ya. Saya kosong, saya hampa hatinya, padahal lihat kiri kanan, gak ada yang harus istilahnya dikritik gitu atau semuanya fine, semuanya baik-baik. Mobil ada, sekolah ada, teman banyak. Saya waktu itu ketua Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di kampus saya. Teman udah pasti banyak. Tapi kosong. Malam itu saya bilang sama Tuhan, karena saya tahu saya butuh Tuhan. Ya udah dah. Sabtu malam tuh saya masih ingat di ranjang saya. Kosong. Terus saya bilang, kalau memang saya harus ke gereja, ya besok saya nyetir, gerejanya ketemulah. Saya gak mau telepon teman saya untuk jemput saya pengen nguji Tuhan. Kalau saya tahu daerahnya gitu ya, tapi gak tahu persisnya karena dulu disetirin. Ya, Anda tahu kan, kalau disetirin kadang-kadang kan kita gak perhatiin jalan. Saya gak mau lihat alamat. Pokoknya kalau memang Tuhan mau saya ke gereja, nguji Roh Kudus. Pasti ketemu. Bener aja ketemu loh Bapak Ibu sekalian. Dari di kota Los Angeles yang gede gitu, masuk ke satu city yang juga gak kecil, gede banget. Bisa ketemu gerejanya. Nah akhirnya saya masuk. Dan setelah saya masuk, saya mulai rutin ke gereja, rajin ke gereja, tapi disuruh terima Tuhan, disuruh baptis, gak pernah mau. Nanti aja lah, kan gue udah ke gereja aja udah ngucap syukur loh, saya bilang gitu ya. Lu udah seneng kan, bahasanya bukan ngucap syukur. Lu aja udah seneng kan gue ke gereja, saya santai sama temen. Ya, lalu gak pernah mau disuruh baptis dan disuruh lahir baru, terima Tuhan, enggak lah. Saya mau ke gereja tapi mau jadi orang Kristen yang santai aja, gak usah serius-serius banget. Perhatikan, masuk satu step, pengen tunjukin yang ruang lebih besar lagi, yang lebih indah lagi, kita nahan sendiri. Benar gak? Padahal secara logikal di ruangan lebih indah, lebih bagus, lebih luar biasa. Hidup penuh kayak gimana saya lihat teman saya happy, bahagia, ya seneng aja walaupun lagi susah. Saya pengen yang dia punya, tapi saya nggak mau ngambil langkah. Saya stop di stasiun itu. Tapi Roh Kudus bekerja. Dan saya tahu saya harus dilahirkan kembali. Dikatakan di sini, dilahirkan dari air dan roh. Karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan kita adalah kelahiran baru dan jaminan keselamatan. Karena ketika seorang dilahirkan, di Yohanes pasal yang ketiga, dilahirkan dari air dan roh, dikatakan ia baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. So assurance of salvation. Newborn, lahir baru, itu adalah karya Roh Kudus yang kedua di dalam kehidupan saya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sekalian sudah sering datang ke gereja, ya saya kasih lihat fotonya. Ya akhirnya saya memberikan diri dibaptis. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tapi lama banget.
Lama banget responnya, udah ke gereja berkali-kali. Hari ini jangan ngalamin yang seperti saya alami. Hari ini kalau Anda belum dibaptis, belum lahir baru, terima Tuhan dan berikan dirimu dibaptis. Amin. Hari ini datang ke Asia di depan, ruang baptisan ada di sana. Tim kami akan menyambut Anda untuk bisa dibaptis. Sehingga nggak usah buang-buang waktu lagi. Saya buang waktu saya banyak banget cuma untuk debat, baptis apa enggak, baptis apa enggak, baptis apa enggak, terima Tuhan apa enggak. Padahal tahu rancangan Tuhan itu indah. Tuhan ingin melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib dalam kehidupan saya. Yang nyetop siapa? Saya. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dengan lembut. Ayo, ambil step berikut ini. Ayo ambil. Jadi jangan menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ingin bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Ini baru session yang kedua nih. Ya, session yang ketiga. Session yang ketiga di Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Sebelum masuk session yang ketiga nih ya, saya ingin ajak Anda yang belum dibaptis sekali lagi, berikan dirimu dibaptis ya hari ini. Kita siapkan baju ganti loh, semuanya. Pokoknya Anda kering nih datang, basah sedikit, pulang baju Anda tetap kering karena siapkan baju ganti semuanya. Jangan tunda pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Yang Yohanes yang ketiga, yang berikutnya, Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Langkah berikutnya setelah Roh Kudus bekerja untuk memberikan saya supaya lahir baru dan terima keselamatan dan dibaptis. Langkah berikutnya adalah Tuhan ingin menjadikan saya ini seorang penyembah. Artinya apa? Menjadi seorang pengikut Yesus yang tidak setengah-setengah hati. Tapi pengikut Yesus yang mengikuti Dia sepenuh hati dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Totalitas penuh untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Dan di sini saya juga mengalami pergumulan. Padahal sudah dibaptis, sudah terima Tuhan, dan sudah ke gereja sering. Ada gaya hidup tertentu yang saya pertahankan. Ada kebiasaan-kebiasaan, kesukaan-kesukaan yang saya pegang. Saya nyaman di ruangan yang ini aja. Yang ini boleh Tuhan ambil, yang ini boleh Tuhan deal, yang ini saya punya. Jangan dipegang-pegang. Tapi Roh Kudus itu pengen kita bukan hanya setengah hati. Kalau mau ikut Tuhan totalitas, jadilah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Rubahlah gaya hidupmu hari ini yang tidak berkenan sama Tuhan. Saya masih ingat teman-teman saya itu cuma mempermasalahkan saya 3 hal. Yang pertama, setelah saya terima Tuhan, setelah dibaptis gitu ya, saya suka kesel nih sama teman-teman gitu ya. Dikasih hati minta amplak. Padahal itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Udah gak mau ke gereja, saya udah ke gereja harusnya seneng dong. Udah ke gereja minta dibaptis lagi. Udah dibaptis harusnya udahlah stop sampai di situ aja. Enggak. Mereka datang ke saya, dia katakan ini, Mil, kamu harus melayani. Iya saya mau melayani dengan segenap hati. Saya suka pelayanan gitu ya. Tapi untuk pelayanan, yang pertama, kamu harus potong rambut. Waduh. Entah kenapa, zaman itu menurut saya rambut saya keren. Zaman itu ya. Jadi mereka minta 3 hal. Yang pertama, potong rambut. Entah kenapa, hal yang simple, hal yang sederhana, sulit dilakukan. Nggak mau ah. Gue gini aja, kan kayak Tuhan Yesus enak. Jadi kayak asyirnya tuh kayak Tuhan Yesus.
rambutnya panjang, saya bilang gitu. Yang kedua mereka minta supaya saya nggak nyontek lagi. Karena saya dulu terkenal tukang nyontek, Bapak Ibu sekalian. Kuliah di Amerika tapi nyontek terus, yaitu bawaan yang nggak bisa berubah waktu itu. Karena mereka tahu, mereka kenal saya, kakak-kakak rohani saya satu college sama saya. Kamu kan terkenal nyontek, jangan nyontek lagi. Kamu udah asyik di gereja, terus hari biasa nyontek lagi. Saya bilang, waduh, rambut aja saya susah, ya nyontek apa lagi? Karena ini kan mempengaruhi IP saya. Kalau nggak nyontek kan IP-nya turun. Saya nggak bisa mempercayakan sepenuhnya. Yang ketiga yang mereka minta itu adalah menghancurkan dan membuang semua kaset dan CD, kaset dan CD heavy metal saya. Jadi saya kenapa rambutnya panjang? Karena saya dengerinnya Iron Maiden, Halloween, lagu-lagu rock lah, lagu-lagu metal. Mereka minta semuanya itu diserahkan dan dibakar. Aduh, berat ini. Tapi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang bekerja, entah kenapa. Yang ketiga adalah kehausan akan hal-hal rohani. Setelah terima Tuhan, setelah dibaptis, walaupun saya suka rambut saya suka musik-musik rock tadi. Dan saya gak suka musik rohani waktu itu. Melo banget menurut saya. Dan saya gak suka disuruh nggak nyontek karena IP saya, karena mau transfer university kan harus bagus. Saya takut nih, saya takut otak saya lemah sehingga tidak bisa masuk ke universitas yang terbaik. Atau universitas yang ada aja gitu ya. Gak usah yang terbaik, yang ada aja sudah deg-degan. Tapi entah kenapa, hati ini haus. Hati ini kepengen deket sama Tuhan. Dan saya tahu itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja, yang ingin menjadikan kita penyembah yang benar. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jangan tolak itu. Jadi ini yang saya lakukan. Nah, ini belum potong rambut. Ya, jadi yang saya lakukan pertama, paling gampang, saya ambil kaset saya. Itu kaset US dollar loh, Bapak Ibu sekalian. CD US dollar. Saya kepikir, saya udah nawar, boleh gak saya jual aja? Karena kan jual kan masih dapat duit. Gak boleh, harus dihancurkan. Ya udah dihancurin. Entah kenapa, hati yang keras dilembutkan karena haus akan Roh Kudus. Hari ini, God want more of you. Biasanya kan kita bilang, I want more of you God. Tapi pernah gak Anda mendengar Tuhan berkata, I want more of you. Saya mau komitmen Anda lebih. Saya mau Anda jadi penyembah. Saya mau Anda memberikan yang terbaik. Saya mau Anda rubah gaya hidupmu. Apa yang hari ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mau gak diserahkan? Mau gak hancurkan semuanya? Dan Roh Kudus berterus. Jadi kalau ada kehausan untuk hal-hal rohani, jangan dipadamkan. Karena itu Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sedang beracara. Saya nggak tahu kebiasaan apa yang harus Anda tinggalkan, lifestyle apa yang harus Anda rubah. Ada yang mungkin potong rambut, ada yang mungkin, saya dulu pakai anting 2 gitu ya. Dan saya copot anting saya 2 waktu itu. Saya potong rambut. Saya tahu, saya datang ke gereja dengan rambut pendek. Itu satu gereja, tepuk tangan. Saya bilang saya biasa aja gitu ya. Tapi mereka seneng banget. Tapi setelah pulang itu saya tahu saya senang banget. Karena apa? Saya menjawab Roh Kudus yang bekerja di hati saya. Satu pintu terbuka lagi dan saya masuk ke ruangan yang lebih indah, lebih besar, lebih luar biasa. Amin.
Yang keempat, setelah kehausan akan hal-hal rohani, yang keempat adalah pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Galatia pasal yang kelima, ayat 23 sampai 24, itu bicara tentang buah-buah Roh Kudus. Setelah saya terlibat lebih dalam lagi, saya diproses. Tuhan menunjukkan bahwa banyak karakter yang ada di hati saya, di dalam kehidupan saya, yang dulu saya pikir baik-baik, itu harus dipangkas. Dan saya bekerja dengan Roh Kudus. Karena saya tahu gak sanggup melakukan ini sendirian. Dan Roh Kudus, ketika kita setia, Roh Kudus memberikan kepada kita semua buah-buah roh tadi itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup saya dirubah totally. Dulu saya orangnya suka marah, emosian, gak sabaran. Ya. Hari ini juga masih dalam proses Tuhan. Ada kadang-kadang emosi meledak. Tapi saya percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan saya. Jadi yang keempat, pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Saya mendapatkan buah-buah roh, di mana saya tahu gak bisa dihasilkan dari diri kita sendiri. Perlu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika diproses sama orang, digesek sama orang yang tadinya biasanya marah, sekarang bisa sabar. Biasanya diduluin gitu ya, sekarang harus mendahuluin orang. Biasanya dilayani orang, sekarang harus melayani orang. Dan itu perlu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketika karakter kita berhasil, ya sedikit lulus gitu ya, lulus satu persatu diproses sama Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan kasih bukan hanya buah roh, tapi juga karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 berkata gini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, setelah kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, ya, kedewasaan rohani, Tuhan bukan hanya membuat karakter kita penuh dengan buah-buah roh, tapi Tuhan mulai melepaskan karunia. Karunia itu gift, pemberian dari Tuhan. Dan saya mulai bertumbuh dewasa. Saya mulai belajar melayani. Saya ingat pelayanan pertama saya itu sound system. Buat teman-teman sound system, saya pernah jadi pelayanan sound system. Hari itu gereja kami keliling-keliling kemana-mana. Jadi tugas saya adalah gulung kabel dan ngangkat-ngangkat speaker. Itu pun gak bisa nyolokin karena gak tahu cara colokinnya. Jadi cuma selesai gitu ya. Biar orang sound system semuanya yang ngatur. Saya sebenarnya kuli angkut. Yang bagian ngangkat-ngangkat aja. Ternyata saya punya karunia untuk ngangkat berat. Tapi as time progress, ketika saya setia, saya mulai direkrut waktu itu. Karena saya dekat sekali dengan anak-anak. Lalu sekolah minggunya, waktu itu di sana masih sekolah minggu. Kakaknya manggil saya, Mil, kamu mau nggak pelayanan sekolah minggu? Ya udah, akhirnya saya mulai melayani sekolah minggu. Saya belajar mengajar, saya belajar berkhotbah, itu bukan di umum. Di sekolah minggu, ngajarin anak-anak. 10 menit, 15 menit ngajar. Dan di situ karunia saya mulai bertumbuh. Dan sedikit demi sedikit pemakaian Tuhan semakin besar. Pengurapan Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan saya. Masuk level ruangan yang lebih besar lagi. Amin. Hari ini kalau Anda sudah ada kehausan rohani, masuk yuk level lebih tinggi lagi. Kedewasaan rohani. Untuk bisa melayani. Untuk buah roh bekerja dalam kehidupan kita. Amin.
Amin. Yang kelima, ya masih ada 3 lagi, sabar. Wah, tinggal 9 menit, wah saya akan cepat. Yang kelima, setelah ada pertumbuhan dan kedewasaan rohani, ketika saya mulai diuji dalam pelayanan, yang kelima muncul, kerinduan dan panggilan untuk melayani itu berkobar-kobar dalam hati saya. Saya pelayanan sekolah minggu, saya merasa, God, I want more. Saya mau lebih lagi. Saya mau dipakai lebih lagi. Saya lihat hidup anak-anak sekolah minggu yang ada di sekeliling saya gitu ya. Hidup mereka dirubahkan. Saya senang banget Tuhan. Saya dari orang yang gak berguna istilahnya. Yang hidupnya untuk diri saya sendiri. Tiba-tiba jadi berkat buat orang lain. Walaupun berkatnya itu hanya untuk anak kecil. Walaupun berkatnya hanya ngangkat speaker gitu ya. Buat orang lain bisa dengerin. Itu udah seneng banget. Dan Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus gak berhenti di situ saja. Roh Kudus ingin kita semua, Anda semua dan saya dipakai lebih lagi. Amin. Dan mulai timbul. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 4. Ini ayatnya gini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat ini muncul ketika saya mau melayani lebih. Ketika saya tanya lebih. Ketika saya mau buka pintu yang berikutnya lebih lagi. Roh Kudus katakan, pergi dari kota di mana kamu tinggal. Saya bilang, saya suka kota Los Angeles. Kotanya bagus banget. Saya suka banget di sini. Saya punya plan untuk kuliah di sini gitu ya. Saya punya plan untuk bisa nanti suatu hari kerja di kota itu. I like the city. Kotanya besar banget. Ya, gedungnya banyak, ada pantai bisa, ada gunung bisa, bagus banget. Dan saya kepengen ada di sana. Tuhan katakan, enggak, pergi. Pergi karena aku punya sesuatu yang lebih besar buat kamu. Sekali lagi Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa di hati saya. Saya bilang kan enggak mau Tuhan, enggak mau. No, go, pergi. Satu mission night di gereja kami, saya maju. Saya udah gak tahan karena Roh Kudus terus bekerja. Kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan. Pakainya apa gak tahu. Ada mission night malam itu di gereja kami. Dan saya maju ke depan. Saya gak tahu, pokoknya saya maju aja. Dan saya tahu itu karena pekerjaan Roh Kudus. Gak berapa lama setelah saya memberikan hidup saya, mendedikasikan untuk panggilan yang lebih, untuk bisa melayani lebih lagi. Gereja di mana waktu itu saya melayani, mereka punya rencana untuk bisa mendirikan gereja Indonesia di kota-kota di Amerika yang tidak ada gereja Indonesia, tapi penduduk Indonesianya banyak. Saya mulai mikir, saya mulai khawatir. Saya tahu kan begitu dalam fase ini, udah bisa kenali suara Roh Kudus kan? Udah tahu nih, waduh. Tapi untuk masuk ke sini, perubahannya banyak, komitmennya banyak. Yang ditinggalkan harus banyak. Tapi Roh Kudus terus bekerja. Singkat cerita, saya bersama dengan satu teman saya, kita pindah dari kota Los Angeles ke sebuah kota kecil di Indiana yang namanya West Lafayette. Ini teman saya, slide yang ketiga, yang keempat, namanya Mulyadi juga. Orang Surabaya, saya orang Jakarta. Entah kenapa sekarang saya ada di Surabaya, saya juga gak ngerti. Dia ada di Amerika. Dia kakak rohani saya, dia yang nginjilin saya. Entah kenapa. Yang jadi pendeta saya, dia jadi pengusaha. Heran juga jalannya Tuhan ya. Kami berdua pergi dengan kerinduan untuk bisa melayani. Saya masih umur 19, dia umur 20, 21 gitu ya. Dia 1,5 tahun, 2 tahun lebih tua dari saya. Kita berdua pergi.
ke sebuah kota yang namanya West Lafayette. Di situ ada sebuah universitas namanya Purdue University. Kita sekolah di sana, tapi bukan kota itu yang menjadi target inceran kami untuk bisa melakukan penanaman gereja. Target kami adalah kota Chicago. Tapi di Chicago tidak ada universitas yang cocok buat kami berdua. Kota Chicago itu kurang lebih 2 jam dari kota kami, naik ke arah utara. Kita pergi aja, tanpa tahu harus bagaimana. We just go. Roh Kudus kasihnya cuma sampai segitu. Pergi, aku akan menyertai. Menyertai gimana? Nggak dikasih tahu. Strateginya gimana? Nggak tahu. Ya pergi aja. Banyak dari kita hari ini, mungkin ada di station ini, kerinduan untuk melayani. Nggak harus pergi sih. Ini kan ceritanya saya. Kasusnya Anda mungkin Tuhan pengen lakukan. Anda yang sudah melayani hari ini, Anda tahu mungkin jadi CGL di sini, jadi kadep di sini, kadep itu ya, atau Asya atau apa gitu ya. But something more yang Roh Kudus, ayo, ini ada ruangan yang lebih besar. Amin. Kerinduan untuk melayani. Dan akhirnya saya masuk. Tanpa ngerti. Dan ini kami pindah. Slide-nya. Iya. Mana? Oh ya. Ini saya. Ketika saya datang Desember 1993. Ketahuan deh saya umur berapa gitu ya. Masih lucu. Lihat salju. Wih, salju gitu ya. Hari pertama, wih keren. Ada salju, LA kan jarang ada salju, wah keren gitu ya. Begitu sekolah saya, udah sekolah di sana, salju ngeselin gitu ya. Karena dingin banget dan harus bersihin mobil dan segala macam. Ini saya. Dan kita mulai, next slide. Dari 2 orang, saya dan Mul, kita mulai nginjil dan jadi 5. Persekutuan dimulai di apartemen saya, jadi 5. Next. Jadi segini. Nggak ngerti. Anak umur 19, umur 20 mau khotbah apa juga nggak ngerti. Ini apartemen saya, makanya itu ada foto saya. Next. Jadi segini. Ini KKR. Di Chinese restaurant. KKR apa? KKR Valentine. Di Chinese restaurant. Nggak matching ya kayaknya. Tapi cuma itu yang kami sanggup. KKR-nya pakai duit sendiri. Bayar sendiri. Buat makan mereka. KKR-nya Valentine tapi ya di Chinese restoran. Jadi segini. Terus singkat cerita, kita gak bisa ketemu lagi di apartemen saya. Di komplain tetangga. Meetingnya di ruang kelas. Next. Pindah lagi, ruang kelas, nggak boleh. Kita sewa gereja, ini basementnya gereja. Jadi segini. Next. Jadi segini. Next. Jadi, beri tepuk tangan buat Tuhan. Next. Ini retreat. Retreat kita pertama. Pakai uang sendiri, sampai ngundang hamba Tuhannya itu bilang, Pastor bisa datang nggak? Tiket kita bayarin, tapi nggak ada love gift Pastor. Namanya juga mahasiswa semua, kere. Ini retreatnya masak sendiri, beli bahan makanan, masak sendiri, karena nggak ada uang. But we did it. Next. Akhirnya kita dari kota Lafayette. Tuhan bukan hanya bekerja itu aja. Yang ke-6 tadi ya, poin saya yang ke-6, ada tuntunan dan penyertaan ilahi. Setelah kita mau melayani, Tuhan memberikan tuntunan dan penyertaan ilahi di dalam kehidupan kita. Amin. Selangkah demi selangkah, saya kasih lihat uang yang lebih baru, lebih besar. Dan yang terakhir saya tutup,
pengurapan, multiplikasi. Ingat ya, ini yang terakhir. Slide tadi lanjutin. Ya. Sebelumnya, kita mulai dari satu kota yang namanya Lafayette. Ternyata Tuhan buka jalan. Bukan hanya di kota itu. Target kita kota Chicago. Kita pikir kita akan ada di Chicago saja. Ternyata Tuhan menuntun kita, memberkati setiap pekerjaan kita. Sehingga yang berdiri bukan hanya satu gereja, tapi 3 gereja. Di kota Chicago, Lafayette, dan yang di bawah Bloomington. Next slide. Dari yang tadi, ini persekutuan kita di Bloomington. Jadi segini. Berikutnya, itu saya masih muda. Ini Chicago. Jadi segini. Lihat kan, keluarga semua. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya umur 19, 20, khotbah tentang keluarga, sama keluarga didengerin. Saya juga heran. Saya pernah tanya sama satu tante-tante di situ, jemaat di situ. Tante, by the way, Pak Sam yang tengah itu mamanya Bambang Pesat. Pak Bambang Pesat. Saya pernah tanya sama satu tante, kok tante mau datang ke persekutuan kita? Saya pikir jawabannya, karena hadirat Tuhan, karena firman-Nya luar biasa. Tahu jawabannya apa? Karena kita kasihan lihat kamu nyetir jauh-jauh. Kasihan banget ya. Tapi dari satu orang gondrong, tidak punya masa depan, pakai anting, hatinya keras. Roh Kudus bekerja, satu station demi satu station, demi satu station, demi satu station. Hari ini saya ada di sini, bukan karena apa yang saya sanggup lakukan, tapi karena Kristus melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang sama juga ingin melakukan ini dalam kehidupan Anda. Saya akan tutup dengan satu buah video, 20, 30, 300. Waktu Anda menyaksikan tayangan video ini, jangan lihat orang-orang yang ada di sana, ya boleh. Tapi bayangkan, kalau wajah itu adalah wajah Anda. Kalau orang yang ada di gambar itu, yang terlibat di video itu, di dalam perintisan itu, di dalam semuanya itu, Anda yang ada di sana. Karena itu kerinduan Roh Kudus. Ada ruangan yang hari ini Anda harus keluar. Supaya Tuhan bisa berikan ruangan yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Amin. Saksikan tayangan video ini dan saya undang singer musician maju ke depan. Silakan. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dan semua orang-orang Indonesia diaspora yang di luar negeri. Asians and the Europeans arise together, hands for the beloved continent of Europe. In Jesus' name,